ingin mengupas tentang birrul walidain ya. Saya bukan ustazah, tapi saya ingin berbagi ilmu tentang birrul walidain ini dalam konsep psikologi, masuknya ke dalam parenting ya. Berarti bagaimana sih kita menjalin hubungan yang baik, yaitu orang tua ke anak, anak ke orang tua. Ya, hal itu yang jelas birrul walidain itu ada dua kata ya, birrul artinya kebajikan, lalu juga al-walidain itu adalah orang tua, yaitu ayah dan bunda. Berarti birrul walidain secara kata adalah bagaimana seorang anak dia melakukan kebajikan kepada kedua orang tua. Dan luar biasa, saya yakin di sini ya, mungkin teman-teman di sini ada yang non-Islam, tapi izin ya, pada prinsipnya apapun agamanya kita menganut kebaikan ya, nilai-nilai kebaikan, bahwa seorang anak itu memang dia memiliki pilihan sebenarnya. Kalau dari sisi kesadaran bahwa birrul walidain itu bukan sebuah kewajiban sebenarnya, tetapi itu sebuah pilihan, dan pilihan yang istimewa sebenarnya. Dan setiap pilihan yang memang itu adalah perintah Allah, tentu saja mengandung berbagai kebaikan dan pahala yang luar biasa. Nah, saya izin aja ini tidak disampaikan detail ya, tapi yang jelas salah satu perintahnya ini datang dari An-Nisa ya, An-Nisa, surat An-Nisa ayat 36. Bahwa salah satu perintah Allah kepada hambanya yaitu dengan birrul walidain. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi ini satu rangkaian bahwa ternyata ada larangan jangan sampai berbuat syirik. Syirik itu kan dosa besar ya, dosa yang sangat-sangat besar. Sehingga akhirnya di sini dikaitkan gitu ya. Jadi sejajar, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kebayang ya bagaimana kedudukan birrul walidain itu, kita semua sudah tahu, kita semua sudah paham. Nah, tetapi saya ingin mengajak di sini, apakah setiap kita memiliki tadi panggilan, ketergerakan yang memang juga disambut dengan penuh sukacita? Atau mungkin ada beberapa, khususnya bagi teman-teman yang masih punya luka pengasuhan, apakah birrul walidain itu bisa sesukacita itu, dan akhirnya kita juga bisa ya mendapatkan pahala yang luar biasa itu? Ternyata tidak. Saya kurang lebih sudah bergerak untuk tema-tema luka pengasuhan ini adalah memasuki tahun keempat. Nah, mungkin bukunya memang baru 2 tahun ya, buku membahas luka pengasuhan, seri dari buku trilogi Positive Parenting. Tetapi yang jelas, ketika saya mendampingi teman-teman dengan tema luka pengasuhan, ada 2 hal yang memang menjadi konflik batin dari teman-teman ini. Satu adalah bahwa teman-teman yang punya tema batin luka pengasuhan, satu, bahwa 100% mereka niatnya ingin memaafkan orang tuanya, ingin berbakti kepada orang tuanya. Tetapi kok sulit ya, kayak ada tembok penghalang. Saya tahu secara manfaatnya birrul walidain, tadi juga disampaikan bahwa demikian luar biasa pahala dari berbakti, kok tapi hati saya nggak ngasih, Bu. Nah, tapi niatnya tadi bahwa saya ingin memaafkan, saya ingin berbakti. Tidak ada satu orang pun klien yang kurang lebih mungkin di atas 1.000 kalau dijumlahkan dengan workshop ya, bukan hanya private, tapi tidak ada satupun yang memang ingin balas dendam, Bu. Ingin membalas bagaimana dulu saya diperlakukan keras dan saya ingin, nggak ada. Satu adalah ingin memaafkan, kedua adalah birrul walidain. Nah, tetapi saya nggak tahu caranya seperti apa atau mulai dari mana. Itu satu fakta yang memang kita sadari. Jadi setiap anak itu punya panggilan, punya naluriah untuk memaafkan dan untuk berbakti.
tetapi tidak tahu caranya ketika memang masih ada ganjalan di hati. Nah, inilah yang para psikolog, para konselor, para psikiater, dan di sini juga para sahabat duta kesehatan mental, dan dia termasuk Mbak Ani ya, termasuk tadi Teh Ani, nanti para DKM yang lain, kurang lebih ada 70 orang ya, DKM membasuh luka pengasuhan itu adalah mendampingi bahwa oke, how to-nya, yuk kami tuntun step by step-nya. Mungkin bagi sebagian orang memaafkan itu bukan hal yang sulit, tapi yakinlah untuk sebagian yang lain itu luar biasa sulit. Ya. Lalu berikutnya ini di slide aja ya. Nanti teman-teman saya akan sharingkan bagaimana kedudukan orang tua itu luar biasa, terutama kedudukan ibu ya. Kita tahu sendiri dari Rasulullah yang mengatakan bahwa saya berbakti ke siapa? Ibu, ibu, ibu sampai 3 kali baru ayah. Luar biasa. Dan temuan di lapangan hal yang kedua adalah karena klien saya adalah perempuan, saya mendapati fakta yang kedua. Selain tadi fakta yang pertama di lapangan bahwa semua anak ingin memaafkan, semua anak ingin berbakti, tapi tidak tahu caranya ketika masih punya luka pengasuhan. Berarti luka pengasuhan adalah tembok penghalang antara anak dan orang tuanya. Lalu yang kedua faktanya adalah ternyata 70% klien perempuan mengalami mommy issue, di mana anak perempuan itu ada yang menikah, bahkan ada yang sudah punya cucu, maka konflik batinnya adalah dengan ibunya. Padahal tadi kalau menyimak dari hadis, dari seruan Rasulullah bahwa ibu, ibu, ibu. Bagi seorang perempuan, dan saya yakin di kelas-kelas parenting, bukan hanya di Dandia, 90% itu yang hadir ibu-ibu, para bunda atau calon bunda. Lalu berikutnya ternyata fakta di lapangan, mommy issue yang merupakan salah satu isu yang memang dialami oleh seorang perempuan, ternyata ke ibunya. Kan luar biasa ya konflik batin. Kenapa ke ibunya? Karena ada namanya proses identifikasi, di mana itu adalah jenis kelamin yang sama. 70% anak perempuan mengalami mommy issue. Sebaliknya, anak laki-laki 70% mengalami daddy issue. Jadi kalau di sini ada ayah calon ayah, seperti itu faktanya. Nah, itu kan 2 fakta luar biasa. Nah, dan dia hadir berusaha untuk memberikan ilmu, berbagi. Ilmu itu bukan hanya ilmu textbook ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang sudah punya buku membasuh luka pengasuhan yang warnanya pink, ya, dia sepaket dengan membayar utang pengasuhan dan ini ayah tangguh. Ada 3. Ada yang sudah punya belum? Saya, gitu ya. Boleh nanti Mbak Hikmah. Pertanyaan terbaik saya akan berikan giveaway ya. Satu atau untuk review deh. Untuk review terbaik saya akan berikan dua paket buku trilogi ya. Review terbaik dari acara ini ya, nanti oleh Mbak Hikmah di grup. Tapi yang jelas itulah fakta yang ada. Dan fakta yang lainnya selama saya mendampingi teman-teman kurang lebih tadi 4 tahun, bahwa ternyata 82% responden yang saat ini statusnya sudah menjadi orang tua ternyata memiliki luka pengasuhan tetapi belum punya ilmunya. Ya. Jadi enggak ada satupun anak yang dia tidak terpanggil untuk memaafkan, untuk berbakti tetapi enggak tahu cara. Nah, bagi teman-teman yang punya tema itu udah insya Allah hadir di sini karena enggak hanya kita berbagi tadi konsep tapi berbagi juga tuntunan-tuntunan praktis yang langsung itu adalah pengalaman dari para pejuang birrul walidain, para pejuang pemaafan. Nah, nanti juga Mbak Ani akan menyampaikan yang jelas mudah-mudahan kita duduk di sini adalah mendapatkan keberkahan, kebaikan, bisa jadi saya ke teman-teman atau teman-teman ke saya. Nah, ini bisa dibaca ya teman-teman. Tadi pahalanya luar biasa, dibukakan pintu surga, bahkan ada salah satu
salah seorang sahabat ya yang memang oleh Rasulullah itu hubungin deh siapa ya teman-teman, Uwais atau siapa ya, mohon dikoreksi ya. Saya pernah mendengarkan itu dari Ummu Yusuf ya, bahwa ada satu orang saking dia luar biasa kualitas bakti pada ibu, sampai Rasulullah tuh, kamu kalau ke kota ini datangi, katakanlah tadi ya Uwais, koreksi kalau saya salah. Uwais Al-Qarni, makasih Mbak Sundari, iya ya, Uwais Al-Qarni, datangi dia. Karena ketika kamu meminta doanya untuk akhirnya Uwais itu meminta kepada Allah, insya Allah Allah kabulkan. Kenapa? Karena ada keistimewaan pada diri Uwais, yaitu kualitas baktinya luar biasa. Dan itu adalah amal yang sangat dicintai Allah, yang setara dengan kita berjihad dengan Allah. Udah sangat jelas deh. Allah itu menawarkan satu pintu, di mana itu pintu yang memang pintu surga, di mana itu adalah pintu yang memang kita bisa pilih. Dan jangan sampai ada luka di antara kebaikan itu. Jangan sampai ada luka ketika kita ingin mempersembahkan bakti. Nah, makanya dari Diandiah itu, yuk mari kita berbakti dari hati, gak hanya lisan, gak hanya motifnya karena gak enak, bukan motifnya karena hanya norma, tetapi motifnya karena sayang. Motifnya karena welas asih. Dan tidak ada rasa welas asih hadir kalau kita masih punya luka. Tidak mungkin hadir cinta anak ke orang tua kalau ternyata anak masih menyimpan sakit hati berkepanjangan. Nah, di sinilah hadir ilmu membasuh luka pengasuhan. Mungkin cukup dari saya, Mbak Ani dan semua ya. Nanti ini adalah acara yang nanti disebarkan ya oleh teman-teman, ada di Aceh offline dan ada juga online. Boleh, ini adalah salah satu pilihan belajar di Diandiah untuk membasuh luka pengasuhan. Kita tuntun step by step-nya dan bagaimana perjuangan teman-teman nanti bisa menyimak. Itu aja dari saya. Terima kasih. Silahkan saya kembalikan lagi ke Allah, tabarakallah. Hatur nuhun Bunda Diah. Ya, sama-sama Teh Ani. Oke, teman-teman tadi jelek banget ya. Kita tuh pingin banget berbakti gitu ya sama orang tua gitu. Tapi kemudian kok berat ya. Kita tahu kok kalau nggak berbakti sama orang tua itu dosa. Kalau kita ngomong agak kasar aja tahu kalau itu tuh dosa. Tapi kok rasanya mau memulai itu susah. Nah, nanti kita akan belajar sama Bunda Ani kelanjutan dari apa yang tadi di-sharing sama Bunda Diah. Bunda Diah hatur nuhun atas ilmunya. Iya, sama-sama. Silakan, silakan. Boleh nggak dilanjutkan. kalau di foto dulu nih? Biar boleh dong. Ayo. Oke, mumpung Bunda Diah ada di sini. Ya. Oke, teman-teman bisa nyalain kameranya. Oke. Ente kadang-kadang. Oke. Oke ya, oke, untuk slide 1 silahkan Bunda Lilia, Bunda Ani Suryani Yusuf, Bunda Suhartati dan Bunda Rosmasari bisa buka kameranya. Oke. 1, 2, cheese. Oke, selanjutnya slide 2. Oke. Oke. Slide 3, 4, dan 5 sepertinya nggak ada yang nyalain kamera, nggak apa-apa, sudah masuk ke slide 1 dan slide 2. Terima kasih Bunda Diah sekali lagi. Hatur nuhun. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan belajar sama Bunda Ani. Nah, apa yang akan beliau sharing? Kita nanti simak bareng-bareng, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semua. Oke, mangga Bunda Ani. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan syukur ya. Saya bergabung dengan komunitas dan Diah Care Center ini dan menjadi duta kesehatan mental atau DKM. Kalau nggak salah ini sudah setahunan ya, kita membuat banyak sekali kegiatan. Dan alhamdulillah ketemu dengan saudara-saudara seperjuangan. Ani salah satunya moderator kita malam hari ini dengan Teh Diah dan Kang Dandi yang mengawali gerakan ini, dan alhamdulillah sudah banyak sekali yang merasakan manfaatnya. Betapa isu-isu kesehatan mental ini sangat kita butuhkan untuk kita jadikan materi belajar bersama. Saya pun pada malam hari ini sebetulnya ingin belajar bersama dengan ayah bunda di sini atau saudara-saudara di sini, mbak-mbak, teteh-teteh, ibu-ibu ya. Baik, terima kasih yang hadir walaupun off cam, nggak apa-apa. Mudah-mudahan sama berkahnya ilmunya insya Allah ya. Saya yakin dengan judul yang kita kita sosialisasikan pada malam hari ini, ayah bunda sekalian, mbak-mbak sekalian di sini punya semangat yang sama ya, punya niat baik yang sama yang luar biasa, yaitu kita semua di sini ingin jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Baik, saya akan mulai share beberapa poin belajar kita bersama pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Sofia sudah membantu saya untuk share screen. Apa yang ingin saya bagikan pada malam hari ini? Ya, saya menunggu ini materinya nampak. Betul sekali ya bahwa tema Birrul Walidain ini pada suatu hari kurang lebih mungkin 2 pekan yang lalu sedang amat ramai sekali kita bahas di grup Duta Kesehatan Mental, dan kita sama-sama berbagi di situ. Hampir semua dari kita merasakan ya bahwa memang ya sangat manusiawi sekali sebagai anak kita dilahirkan oleh orang tua yang tentunya tidak sempurna, semuanya mungkin mencatat beberapa hal yang dari orang tuanya, aku nggak pingin ya, jadi orang tuaku yang seperti itu, begitu. Tidak ingin mengulang kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh orang tuaku ketika aku menjadi orang tua untuk anakku, begitu. Nah, inilah yang kemudian dirasakan oleh beberapa orang yang sudah menyadari bahwa kita memang masih menyimpan derita dari luka pengasuhan itu dan sedang berjuang untuk tetap menjalankan kewajiban birrul walidain. Next, Mbak Sofia. Yang pertama saya ingin ya pelan-pelan. Oke. Ya, yang pertama. Anak-anak yang menyimpan luka pengasuhan karena diabaikan di masa kanak-kanaknya menjadi kurang termotivasi memberikan perhatian pada orang tua di masa tuanya. Sebagaimana cerita Teh Diah tadi ya, Teh Diah juga bergerak di bidang konseling, pendampingan individu-individu yang mengalami luka pengasuhan. Kalau saya karena bergerak di dunia pendidikan, yang banyak saya dampingi adalah orang tua dan anak, begitu ya. Dan ini berkelindan, begitu ya. Saya mengambil cerita ini terutama buat anak-anak yang dibesarkan oleh ibu yang bekerja. Ya, kalau anak-anak yang dibesarkan oleh ibu rumah tangga, relatif ibunya punya banyak waktu, secara kuantitas ataupun kualitas waktu lebih banyak daripada ibu bekerja. Walaupun ya, saya nggak bilang semua anak dengan ibu bekerja itu akan mengalami luka pengasuhan, tapi memang para ibu bekerja ini memberi riwayat ibu bekerja pada diri seorang anak memberikan kemungkinan lebih terhadap
munculnya rasa kurang diberikan perhatian, gitu ya. Saya pernah konseling anak yang katanya dia bilang bahwa saya enggak juga ibu saya RT tapi sibuk. Nah, oke, terima kasih sudah sharing. Saya sharing ya, ini sangat kasuistis ya, ini sangat kasuistis ya, sangat kasuistis sekali. Jadi ada apa namanya, ada anak yang bercerita bahwa dia itu sering sendirian di rumah ya, karena ibunya bekerja dan akhirnya merasa kurang mendapatkan perhatian. Kemudian ketika dia memasuki masa remajanya, dia itu akhirnya nggak bisa curhat kepada ibunya, begitu ya. Apalagi nanti kita bicara tentang perhatian ya, akan semakin sulit. Artinya ada jarak psikologis antara anak itu. Terima kasih yang barusan sharing di kolom chat, yang menuliskan bahwa ibunya IRT, tapi kemudian juga tidak memberikan apa istilahnya, kalau kuantitas waktunya ada, tapi ternyata kualitas waktunya tidak cukup diberikan. Artinya tadi kan ada tulisannya apa tadi, bermain sendiri ya. Nah itu juga ternyata bisa juga meninggalkan rasa-rasa diabaikan. Nah, di bukunya Teh Diah Mahmudah, di buku Luka Pengasuhan itu ada berlembar-lembar dibahas tentang anak-anak yang merasa diabaikan oleh orang tuanya, dan itu betul-betul meninggalkan luka pengasuhan yang cukup mendalam. Nah, sebagaimana yang sebagaimana yang Diah tadi ceritakan ya, di kemudian hari ketika anak ini tumbuh besar begitu ya, momen merasa diabaikan itu kemudian membuat atau menciptakan jarak psikologis antara orang tua dan anak, sehingga kemudian ketika ada masanya anak diharapkan untuk memberikan perhatian pada orang tuanya, itu akhirnya sulit begitu ya, sulit. Oke. Oke, ini sharing yang pertama ya, tentang tema-tema anak-anak yang merasa diabaikan yang kemudian butuh berjuang ya. Untuk tadi ya, untuk membawa jarak psikologis yang sudah terasa jauh menjadi dekat. Bahkan kalau saya pakai istilah terima kasih yang sudah sharing tadi, di saya bukan hanya merasa jauh begitu ya, tapi ada jenis rasa apa tadi? Hampa. Nah, ini saya baca hampa. Terima kasih yang sharing dari Ibu Tri. Ini tidak akan tergantung apakah ibunya bekerja atau tidak bekerja, tapi bagaimana cara berinteraksinya. Terima kasih. Jadi, kalau ada anak-anak yang merasa diabaikan, itu bisa jadi karena ibunya bekerja, ya tidak cukup waktu. Bisa jadi juga anak yang ibunya juga ibu rumah tangga, tapi tidak cukup memberikan curahan perhatian yang dibutuhkan oleh anak. Jadi kembali lagi, bukan karena ibu bekerja atau tidak bekerja ya, tapi sekali lagi bagaimana cara orang tua memberikan perhatian sehingga kemudian anak itu merasa tercukupi rasa untuk diperhatikan, bukan malahnya diabaikan. Karena sekali sepanjang anak itu menyimpan rasa pernah diabaikan di masa anak-anaknya, maka itu tadi ya, ada jarak psikologisnya. Oke, saya mengurai satu ini dulu. Next, masih ada lagi. Mbak Sofi. Nah, baik. Nah, kalau ini lain lagi ya, bukan soal rasa ingin diperhatikan atau merasa diabaikan oleh orang tua. Ya, kalau yang pertama tadi tema perhatian, ini temanya komunikasi, begitu ya. Jadi banyak sekali tema-tema luka pengasuhan yang kami teman-teman PKM itu kelola bersama-sama, itu berakar kepada perkataan-perkataan yang
mungkin tidak selalu kasar ya, tapi kadang orang tua yang suka terlalu menyindir, memilih kosakata yang tidak tepat buat anak begitu ya, tidak santun begitu ya. Nah, itu semakin membuat anak menyimpan luka. Terakhir beberapa waktu yang lalu saya sedang konseling dengan seorang ibu sedang mengandung ya, hamil anak ini kalau nggak kehamilan ketiga keempat ya, di sekitar itu ini hamil yang kesekian begitu ya. Dan dia mulai merasakan keanehan ya, setiap kali dia hamil, setiap kali itu pula suaminya berulah begitu ya. Entahlah ada isu pergi dengan perempuan lain lah, ada chat dengan perempuan lain dan seterusnya, dan itu selalu kejadian pada waktu hamil. Nah, si ibu ini bercerita kepada ibundanya, bercurhatlah si anak ini kepada ibunya, "Mama, aku hamil, Mah," gitu ya. Mamahnya yang tahu riwayat menantunya model berulah, itu langsung menyembur, "Kamu ini gimana sih? Hamil terus. Emang kamu nggak bisa ngatur apa ya?" Gitu ya. "Udah tahu suamimu tuh hamil," gitu. Jadi, si ibu ini kemudian mengambil sesi sesi konseling begitu, dan ungkapan pertamanya adalah, "Saya ini butuh didengarkan, tapi kenapa ibu saya sendiri malah berkata kasar, tidak memahami saya," begitu. Dan itu rasanya konon katanya lebih terluka daripada dia dilukai oleh suaminya yang sedang berulah tadi, begitu ya. Nah, ini juga cukup luka yang cukup mendalam, tema-tema luka pengasuhan yang perlu kita kelola kalau ada dari para bunda atau ada teman-teman di sini yang merasakan hal yang sama, begitu ya. Kita bisa membayangkan kalau kita memiliki riwayat untuk mendapatkan cara atau tidak pola komunikasi yang tidak tepat itu, apakah kita akan tetap bisa berkata lembut dan santun sebagai salah satu indikator birrul walidain kepada orang tua di masa tua mereka nanti gitu ya. Karena ya kalau kita tadi baca pembukaannya Teh Diah tadi, berkata "ah" saja kepada orang tua sudah dosa gitu ya. Nah, bagaimana kita akan mengelola untuk tidak berkata kasar kepada orang tua, padahal kita dalam riwayat itu pernah mendapatkan kosakata kasar ya, kosakata yang tidak mengenakan yang terus teringat di dalam memori-memori kita. Oke, terima kasih Mas. Oh ya, tidak ada. Nah, selanjutnya saya akan bagikan beberapa satu jenis lagi. Next. Nah, ini di buku MLP atau membasuh luka pengasuhan juga dibahas dengan cukup panjang ya. Kalau kita kasih judul ini namanya sibling rivalry, begitu ya. Jadi sebagian dari kita ya, anak-anak yang menyimpan luka pengasuhan karena merasa diperlakukan tidak adil dengan saudaranya ya, karena memang konon katanya fitrah orang tua kadang-kadang nggak bisa adil-adil sangat begitu ya, walaupun berusaha. Sangat mungkin ada beberapa keluarga yang merasa ada beberapa anak yang diunggulkan, dianggap terlalu lebih daripada saudara yang lainnya, sehingga ada saudara-saudara yang merasa tidak adil begitu ya. PPT-nya sudah berganti, Bu. Ya, terima kasih Miss Arin. Mohon ditunggu, insya Allah nanti kalau sinyalnya stabil akan berganti slide-nya. Nah, saya banyak sekali mendapati kasus saling lempar tanggung jawab antar anak untuk merawat orang tua. Misalnya ada orang tua sakit gitu ya, Mbak aja loh yang antar ke rumah sakit gitu loh ya. Atau soal tinggal di mana gitu loh, tinggal sama aku loh, adek aja loh, adek bungsu kan gitu ya, dan seterusnya. Sehingga ada pola bahwa luka-luka pengasuhan yang dipicu oleh merasa tidak adil
kita dulu semasa menjadi anak-anak, akhirnya kemudian ketika sudah dewasa menghindari amanah untuk merawat orang tua. Ini beberapa pola yang terjadi yang saya temukan. Sekali lagi kalau tidak sama dengan tema-tema yang teman-teman sekalian alami di sini, ini hanya contoh-contoh kasus saja. Kalau nanti ada yang mau berbagi, saya akan senang sekali. Kita sama-sama urai ya ujung dan pangkal masalahnya supaya kita bisa sama-sama belajar what should we do after this gitu ya. Terus diapain? Oke, next. Saya percepat sharing saya pada malam hari ini. Next, Mbak Sofi. Ya, terima kasih. Yang pertama, ini adalah titipan ya kami dari Dandiah Care Center. Semua duta-duta kesehatan mental selalu diingatkan ketika kita memang sedang mengkampanyekan isu kesehatan mental ini, tidak bisa tidak bahwa setiap dari kita akan membutuhkan kesadaran iman. Ya. Kalau kesadaran ini tidak kita kuatkan dulu, memang akan sulit untuk kita melangkah kemana-mana, termasuk untuk birrul walidain. Karena dengan kesadaran iman, begitu ya, seperti apapun riwayat pengasuhan orang tua kita, itu tidak akan menghapus kewajiban kita untuk berbakti kepada mereka. Nah, ini nasihat untuk diri saya sendiri juga ya. Maksudnya saya pun kalau mau berperan di aspek ini, Teh Ani, apakah suara saya putus-putus? Enggak, jelas. Oh, terima kasih. Baik. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah perjuangan saya juga begitu ya. Bagaimana saya menguatkan, mengokohkan iman saya supaya saya bisa menjalani kewajiban birrul walidain dengan apa ya? Dengan riwayat persepsi tentang pengasuhan yang tidak sempurna. Saya lagi kayaknya ya hampir semua dari kita merasakan bahwa selalu akan ada titik-titik atau komponen-komponen dari pengasuhan orang tua kita yang kita tidak sepakat dengan wawasan kita sekarang, sehingga kemudian kita merasakan ketidaknyamanan itu. Ya, selanjutnya ini juga masih pesan sponsor. Next, Mbak Sofi. Setiap dari kita akan membutuhkan kekuatan ilmu, ya, langkah-langkah memaafkan, ya. Ya, terima kasih Bunda Ina, riwayatnya tidak selalu baik-baik saja ya. Habis ini saya akan sharing itu. Dengan riwayat kita yang tidak baik-baik saja, itu setiap dari kita akan membutuhkan kekuatan ilmu, ya. Langkah-langkah memaafkan seperti apa, ya, yang bisa membantu kita untuk menjalani tugas sebagai anak ini. Teman-teman, kalau saya berbicara tentang langkah-langkah yang ideal, ya, buku membasuh luka pengasuhan dan membayar utang pengasuhan itu sudah amat sangat cukup detail menjabarkannya ya. Saya nggak akan bicara isi buku ya, karena memang amanahnya hari ini kita harus lebih banyak sharing supaya lebih banyak dapat insight. Tapi saya tekankan bahwa ilmu atau cara bagaimana melakukannya itu memang sangat penting. Langkah-langkah dalam memaafkannya itu. Ya, next. Saya akan sharing. Saya yang pertama kali sharing. Habis ini akan dilanjutkan oleh saudara-saudara saya. Bagaimana jalan memaafkan orang tua yang pernah saya lalui. Yang pertama, saya ingat sekali ketika saya masa SMA, saya memutuskan dengan sangat bulat ketika kelas 3 SMA, atau sekarang mungkin istilahnya kelas 12 ya, saya harus kuliah di luar kota. Alasannya multi reason ya. Saya harus berlatih jadi pribadi yang mandiri. Itu klise banget. Saya harus mencoba hidup yang baru. Itu juga klise banget. Tapi saya baru menyadarinya setelah belajar ilmu psikologi bahwa ada sebagian dari diri saya yang merasa jenuh sekali dengan kehidupan rumah, begitu ya, termasuk pula dengan cara-cara orang tua kita gitu ya.
kalau saya itu punya tema, kebetulan bapak saya adalah orangnya yang model otoriter ya, otoriter terus kalau punya keputusan itu nggak bisa adik, dan ibu saya adalah tipe ibu-ibu yang perfeksionis ya, Masya Allah itu apa namanya, gabungan yang luar biasa begitu ya. Nah, ketika saya merantau jauh dari orang tua, kan ada jarak fisik ya, saya jarang ketemu. Ini malah apa namanya, tidak bertemunya ini membuat saya merefleksikan banyak hal tentang hubungan orang tua dan anak. Kalau dulu satu rumah itu saya mesti kesel sekali ya kalau bapak saya bicara ini atau cara bicara ibu saya begini. Tapi ketika jauh itu saya kok ada sesuatu yang berbeda ya dengan hidup saya begitu ya. Ketika terpisah begitu ya. Maka sebetulnya memang dalam beberapa kasus khususnya orang apa namanya kasus seperti saya berpisah dengan orang tua dalam jarak waktu tertentu itu bisa menjadi jalan kita untuk merefleksikan tentang hubungan orang tua dan anak dengan lebih jernih. Saya akhirnya baru menyadari ketika saya merantau jauh dari orang tua bahwa ibu saya sudah mendidik saya menjadi anak yang sangat mandiri. Saya tuh waktu jadi mahasiswa tuh disiplin banget lah gitu ya. Datang pagi kuliah tertib dan segala macam. Kemudian saya kebetulan belajarnya psikologi. Saya jadi tahu dari mana apa asal kedisiplinan saya. Oh, ini yang menanamkan orang tua saya. Disitulah baru ada rasa ucap syukur, terima kasih dan seterusnya. Baru ketika terpisah. Begitu ya. Yang kedua, saya mengalami apa namanya penguatan ulang ikatan orang tua dan anak ketika orang tua saya memasuki masa-masa lansia dan mulai sakit. Bagaimanapun mungkin ya, secara naluriah awalnya ketika orang tua sakit itu kita sebagai anak melakukan itu sebagai kewajiban dulu. Tetapi kemudian ketika orang tua sakit, ketika kita membantu apa namanya orang tua misalnya untuk apa bersiap diri mengantarkan ke dokter dan segala dengan melayani orang tua itu kemudian kita akan merefleksikan, dulu ketika saya anak-anak seberapa banyak yang, saya menerima semacam ini, mungkin tidak cukup banyak dengan apa yang bisa kita berikan kepada mereka di masa tuanya. Dan ini kemudian menguatkan kembali ikatan-ikatan itu, begitu ya. Artinya apa tadi ya, yang awalnya saya punya persepsi bahwa orang tua saya ini komunikasinya begini, nggak nyaman, nggak cocok lah saya dengan ini, begitu ya. Saya nggak suka gitu ya, dan seterusnya. Itu kemudian bisa itu tidak mengalahkan jasa yang mereka sudah berikan kepada saya. Dan itu baru terasa kalau ketika kita mulai sedikit, mulai proses membalas kebaikan dengan cara merawat para lansia ini. Saya nggak tahu sekali lagi ini adalah pengalaman saya, apakah teman-teman di sini juga mengalami hal yang sama, begitu ya. Yang ketiga adalah, saya mendapati ini, bahwa ada jalan silaturahmi dengan sahabat orang tua. Ini wabil khusus mohon maaf, baru terasa banget ketika orang tua tidak ada. Jadi ketika orang tua tidak ada, kita ketemu sahabat orang tua, mereka akan selalu mengatakan kebaikan-kebaikan orang tua kita. Nggak tahu ya, apakah itu fitrah ya? Jadi orang itu baru diungkapkan segala macam kebaikannya ketika sudah meninggal. Maka kemudian kita sebagai anak itu sudah, wow, ayahku wow banget ya semasa beliau hidup gitu ya. Dan akhirnya kemudian kita muncul kebanggaan-kebanggaan dan akhirnya sih lagi kesalahan-kesalahan orang tua yang pernah tersimpan atau pernah terfikirkan, pernah ada dalam persepsi kita itu luruh dan kemudian kita bisa memaafkan dan bisa membaharui cara berpikir kita. Oke, next terakhir ini. Alangkah indahnya kalau kita bisa memaafkan dengan tulus orang tua yang kita sayangi dan alangkah nikmatnya kalau kita bisa berbakti dari hati. Oke, nanti ini apa namanya sharing pembuka saja. Kalau nanti teman-teman di sini semua di forum Zoom ini ada yang mau berbagi, bertanya, saya akan apa namanya berbicara dengan konteks yang ilmiah lagi. Mudah-mudahan banyak yang berbagi supaya insight-nya lebih banyak. Saya kembalikan kepada moderator Teh Ani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Masya Allah. Iya ya Bun ya, menjalin birrul walidain saat kita lagi terluka tuh berasa berat. Saya juga mengingat ya, teman-teman, izin bercerita sedikit. Jadi, saya juga lulusan dari dan dia care yang luka pengasuhan, karena saya ngerasa saya butuh pertolongan. Jadi saya tahu kok,
berbakti pada orang tua itu adalah salah satu jalan menuju surga gitu. Saya tahu kalau misalnya saya bilang ah aja itu dosanya udah luar biasa. Tapi karena lahir dari keluarga yang broken home, orang tua cerai di saat saya sudah beranjak dewasa, papa saya juga pelaku perselingkuhan sehingga saya menyaksikan betul bahwa itu menyakiti hati ibu saya, menyakiti hati saya, kemudian juga, ada ketakutan untuk memiliki suami seperti itu, saya merasa saya butuh pertolongan, gitu. Karena saat ini, saya generasi sandwich, teman-teman, jadi mau gimana pun juga tetap harus, menopang kehidupan orang tua dan anak-anak, tapi ngelakuin dengan perasaan yang belum memaafkan itu berat banget. Tahu itu jalan ibadah, tapi kok berat ya gitu. Tapi Masya Allah, alhamdulillah kemudian ketemu dengan Dandiah Care, saya diselamatkan hidupnya dalam proses 40 hari menemukan, diri kembali karena ada 2 hal yang paling penting dalam hidup kita. Yang pertama adalah hari di mana kita dilahirkan dan yang kedua adalah hari di saat kita menemukan siapa diri kita. Dan lewat Dandiah Care ini saya merasa bahwa ketika sudah memaafkan orang tua, jadi oke, saya lebih lapang untuk melakukan hal-hal baru gitu. Meskipun tetap aja luka mah ada, kadang juga dulu karena sering dicubit, ya nyubit juga ke anak gitu. Tapi, dengan proses pelan-pelan ditemani sama sahabat-sahabat Dandiah Care, rasa sayangnya timbul. Meskipun lukanya dulu banyak banget, tapi rasa sayangnya timbul. Masya Allah, tabarakallah, dan Bunda Diah juga menemani banget, proses-proses penyembuhan itu. Nah, itu sharing dari